Hai, salam saudara sekalian, senang kita bertemu kembali melalui YouTube ini. Bersyukur saya bisa ada kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube, dan semoga dengan pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian yang melihat YouTube ini. Saudara sekalian, mari sebelum kita belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Pada kesempatan ini kami diberi waktu untuk sama-sama boleh sharing, berbagi mengenai firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh mengurapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 95. Mazmur 95 ayat pertama dan pertama sampai yang ke-11. Ya. Saya akan baca untuk saudara sekalian dan saudara bisa mengikuti di HP saudara atau mungkin mengikuti di Alkitab saudara sekalian. Ya. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Judul perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatan. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Nah, saudara sekalian, demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan itu begitu indah, saudara sekalian. Itu yang akan mengubah hati kita. Itu yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan bersyukur jika masih ada kesempatan bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Ada masanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada kesempatan bagi orang untuk mendengar firman. Selagi ada kesempatan, mari kita menggunakan waktu untuk selalu mendengar firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya memberi tema pada bagian ini adalah jangan mengeraskan hatimu. Jangan mengeraskan hatimu. Kalau kita melihat konteks di dalam Mazmur 95 ini merupakan mazmur pujian yang ditujukan kepada Tuhan sebagai Raja. Nah, kalau kita misalnya melihat di dalam Mazmur 93, ya, Mazmur 93, saya akan coba lihat kepada kita. Itu perikopnya adalah Tuhan Raja
yang kekal. Jadi ini rangkaian dari seluruh pujian Mazmur yang ditujukan kepada Tuhan sebagai Raja. Dan bukan hanya di Mazmur 93, Mazmur 96 juga di ayat 10 misalnya, dia mengatakan di situ bahwa Tuhan itu Raja. Ya. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ya, itu ada penekanan di situ bahwa Tuhan itu Raja. Kemudian di Mazmur 97, itu juga perikopnya adalah Tuhan adalah Raja. Kemudian di Mazmur 98, itu di ayat 5 dan 6 saya akan coba baca. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Itu Mazmur 8. Kemudian Mazmur 99, itu jelas perikopnya itu adalah Tuhan Raja yang kudus. Nah, jadi Mazmur 95 ini menjadi bagian kedua di dalam seluruh rangkaian pujian atau mazmur yang ditujukan kepada Tuhan sebagai Raja. Nah, itu yang pertama, saudara sekalian. Kemudian selain daripada fakta atau mazmur yang ditujukan kepada Tuhan sebagai Raja, di dalam nats atau konteks 95 ini juga pemazmur menyatakan bahwa Tuhan Sang Pencipta dan juga Gembala bagi kawanan dombanya atau bagi umatnya. Nah, kemudian yang menarik itu nanti di bagian penutup dari pujian ini ada satu harapan dari umat, yaitu diharapkan atau ada satu harapan Tuhan kepada umat supaya apa? Mereka percaya dan taat kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, ada satu harapan daripada Tuhan kepada jemaat memohon supaya apa? Supaya bangsa Israel atau generasi selanjutnya atau yang sedang diajak untuk memuji Tuhan itu tidak mengulangi dosa yang sama pada generasi bangsa Israel di padang gurun. Nah, jadi ini harapan di dalam Mazmur ini. Nah, saudara sekalian, saya coba membagi beberapa bagian teks ini. Bagian pertama itu ayat 1 sampai 2. Ya, kemudian bagian kedua ayat 3 sampai 5 dan bagian ketiga ayat 6 sampai 7. Ya, 7C. Ya, kemudian bagian keempat 7D ya, sampai 11. Ya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat misalnya di yang pertama itu pada bagian pertama Mazmur 95 1 sampai 2. Nah, di sini saya coba kasih menjadi poinnya di sini adalah Tuhan adalah pelindung kita. Ya, Tuhan pelindung kita. Nah, ada dua item yang menjadi penting di sini. Yang pertama ada ajakan daripada pemazmur. Pemazmur mengajak jemaat atau umat untuk menyembah Tuhan. Dengan apa? Dengan musik dan pujian. Nah, jadi saudara sekalian, ini sangat jelas bahwa ada satu keterikatan atau ada satu kaitan antara ciptaan dengan pencipta. Ya, pemuji dengan yang dipuji. Ya, atau yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi.
Artinya apa? Bahwa pemazmur mengajak umat yang lebih rendah untuk memuji Tuhan yang lebih tinggi. Nah, ini jelas. Nah, jangan terbalik ya. Jangan terbalik bahwa yang lebih tinggi itu memuji yang lebih rendah. Nah, seringkali kita salah paham di sini bahwa seringkali kita tidak memahami posisi kita sebagai umat, bahwa kita adalah subjek, ya, atau yang mau memuji Tuhan, yang mau meninggikan Tuhan, dan Tuhan sebagai objek daripada pujian kita. Nah, tentu sarana di sini di dalam memuji, meninggikan Tuhan itu melalui puji-pujian dan juga bisa melalui musik. Nah, jadi saudara sekalian, mungkin kita bertanya, apakah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan musik dan pujian itu hanya dibatasi di dalam ibadah minggu misalnya? Nah, tentu menurut saya itu tidak. Nah, kita juga bisa di mana saja sebenarnya memuji Tuhan. Tentu kalau ibadah komunal kita tentu difokuskan di dalam gereja. Tapi kalau ibadah personal, ibadah keluarga, ibadah komunitas kita secara kelompok kecil, ya itu juga bisa mungkin di rumah atau di mana tempat kita bisa, di mana saja kita bisa memuji Tuhan. Nah, tetapi yang menarik sebenarnya saudara sekalian untuk kita pahami selama ini juga, bahwa memuji Tuhan dengan musik dan pujian ini kita harus pahami betul-betul. Seringkali umat Tuhan itu tidak benar-benar mempersiapkan diri di dalam memuji Tuhan. Kita harus paham tadi bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan kita menyembah Allah yang tidak terbatas. Kita adalah manusia yang hina dan kita menyembah Allah yang maha mulia. Nah, tentu pujian kita, musik yang kita naikkan kepada Tuhan, tentu harus memiliki kualitas yang bagus. Saya senang di beberapa komunitas, beberapa gereja itu memang mereka melatih diri mereka untuk menyanyikan pujian yang luar biasa, pujian yang sesuai dengan notasi yang tinggi, yang benar, dengan memainkan musik yang bagus, dan itu dilatih berulang-ulang. Sehingga apa? Karena kita memiliki pemahaman yang mengatakan bahwa kita itu menyembah Allah yang maha tinggi, menyembah Allah yang maha mulia, Allah yang sangat besar, Allah yang agung begitu. Nah, makanya kita tidak sembarangan untuk menaikkan pujian, tidak sembarangan untuk memainkan musik. Nah, ini juga kadang-kadang ada saja ya umat Tuhan yang sembarangan gitu. Yang penting nyanyi gitu, yang penting puji-pujian. Nah, kadang-kadang juga ada saja umat Tuhan yang melihat pujian itu untuk orientasi, itu tujuan itu kepada umat. Nah, ini juga salah ya. Karena kita memberikan pujian itu bukan untuk umat, tetapi memberikan pujian itu untuk Tuhan. Ya, umat itu yang memuji Tuhan, bukan sesama umat yang memuji sesama umat, tidak ya. Tetapi pujian itu ditujukan kepada Tuhan. Nah, itu poin yang pertama, saudara sekalian. Satu lagi, saya teringat dengan musik dan pujian, terutama di dalam lirik-lirik pujian kita. Kita juga harus memahami lirik pujian kita. Apakah lirik di dalam pujian kita itu dia human oriented, ya, yang berorientasi kepada manusia, atau sesungguhnya itu teosentris, ya, yang berpusat kepada Allah. Nah, jadi saudara sekalian, tentu kita harus hati-hati bahwa perlu syair-syair di dalam lagu kita itu juga harus berorientasi kepada Allah. Teosentri, berpusat kepada Tuhan dan bukan berpusat kepada manusia. Nah, karena konsepnya tadi itu kita tujukan kepada Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara sekalian, di dalam poin pertama ini, itu dikatakan bahwa Tuhan disebut batu karang keselamatan kita. Nah, batu karang di sini merupakan metafora, ya. Metafora yang artinya batu karang keselamatan, artinya
merupakan perlindungan kita, yang merupakan yang menjaga kita. Nah, misalnya ya di dalam Mazmur 18 ayat 3, saya coba baca misalnya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah, artinya apa? Bahwa batu karang itu merupakan metafora daripada perlindungan. Bukan hanya itu, coba lagi di dalam pasal 28 ya. Ayat 1 sampai 2 misalnya. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarlah suaraku permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Nah, jadi saudara sekalian, di sini pemazmur memahami betul bahwa Allah itu merupakan penjaga, Allah itu merupakan pelindung daripada umat Tuhan. Ya. Nah, jadi tentu tadi tidak terlepas daripada konsep kita bahwa manusia adalah yang terbatas dan Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Nah, tentu yang tidak terbataslah yang melindungi yang terbatas, bukan sebaliknya, yang terbatas yang melindungi yang tidak terbatas. Nah, itu poin yang pertama, saudara sekalian, di dalam bagian ini, bahwa Tuhan adalah pelindung kita. Lalu kemudian di ayat 3 sampai 5 itu poin kedua, bahwa Tuhan adalah Allah yang agung. Tuhan adalah Allah yang maha agung. Nah, di ayat 3 itu, saudara sekalian, itu diawali dengan kata sebab. Nah, ini menjadi penting, menjadi alasan bagi umat Tuhan untuk menaikkan pujian kepada Allah. Alasan bagi umat Tuhan untuk menaikkan mazmur kepada Tuhan. Ya, kata sebab ini. Sebab ini, ya. Ini menjadi sebab kita memuji Tuhan. Ini menjadi sebab kita meninggikan Tuhan. Lalu sebabnya apa gitu ya? Nah, ada beberapa alasan yang ditujukan oleh pemazmur di sini menjadi sebab kita atau umat memuji Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah Raja yang agung. Ya. Tuhan adalah Raja yang maha mulia. Saudara sekalian, ini juga merupakan metafora sebenarnya. Ya, metafora kerajaan itu menunjukkan pada otoritas Allah. Otoritas berdaulat Allah terhadap semua ciptaan. Ya. Artinya apa? Ketika kita melihat atau gambaran kerajaan, gambaran Allah, gambaran raja itu, berarti raja itu berotoritas, berdaulat terhadap semua ciptaan, terhadap semua umat yang dipimpinnya. Ke dalam tangannya ada kuasa, ke dalam tangannya ada keputusan, ke dalam tangannya ada semua yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil di dalam sistem yang dibuat di dalam wilayah pemerintahannya. Nah, jadi dia yang memutuskan, dia yang mengatur segala sesuatu. Nah, mazmur atau pemazmur ini melihat Allah itu adalah Raja. Dia melihat Tuhan adalah Raja yang memiliki kedaulatan atas semua ciptaan. Itu menjadi alasan pertama bagi kita atau bagi umat Tuhan di dalam memuji dan memuliakan Tuhan.
Nah, saudara sekalian, hal yang menarik di sana bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala Allah. Ya, itu ayat 3 ya, ayat 3b. Dan Raja yang besar atau Raja yang agung mengatasi segala Allah. Apa artinya? Ya, bahwa Allah yang dipercayai oleh orang-orang yang pada zaman itu, yang menurut mereka, yang mereka sembah itu adalah berkuasa terhadap diri mereka, berkuasa terhadap wilayah mereka. Dan Mazmur mengatakan bahwa Raja Agung ini, Tuhan kita itu lebih besar, lebih agung dibanding dengan dewa-dewa yang lain itu. Dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang atau suku-suku bangsa yang lain yang ada di sekitar Israel. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa keberadaan dewa-dewa yang lain itu lebih rendah dibanding dengan Allah kita atau Tuhan Sang Raja. Itu pertama. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang menjadi alasan bagi kita kenapa kita memuji Tuhan, memuliakan? Di situ dikatakan bahwa Tuhan Sang Pencipta. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Nah, bahkan saudara sekalian, bahkan Tuhan menciptakan dewa lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain itu. Karena kenapa? Siapa dewa yang mereka sembah? Itu patung. Patung, saya teringat dulu ketika Dinias ada istilah yang namanya bela. Nah, jadi mereka mempercayai bahwa bela itu ada di atas satu pohon besar. Nah, biasanya mereka meyakini bahwa bela itu adalah dewa yang menguasai seluruh hutan. Mereka mengatakan bahwa dewa bela itu adalah pemilik dari seluruh binatang yang ada di hutan, begitu. Nah, jadi setiap kali orang berburu misalnya, begitu ya, berburu, maka sebelum berburu mereka harus ke pohon itu terlebih dahulu membawa sesajian, lalu mereka berdoa di sana. Biasanya doa-doa mereka memohon kepada bela, bela tolong ya, kami mau berburu dan berikan kami peliharaanmu ya, supaya kami bisa dapat. Nah, itu biasanya doa-doa mereka. Nah, jadi saudara sekalian, pohon besar itu siapa yang menciptakan sebenarnya? Ya, itu Tuhan yang menciptakan. Pohon besar itu Tuhan yang menciptakan. Nah, makanya sebenarnya dewa-dewa lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain itu juga, ya, itu adalah ciptaan daripada Tuhan sebenarnya. Ya, karena mereka menyembah benda mati gitu loh. Menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon, apalah itu begitu. Itu yang mereka sembah. Nah, jadi Tuhan yang menciptakan, ya. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, bahwa selain daripada Tuhan yang mencipta, Tuhan juga berotoritas, berdaulat terhadap semua ciptaan. Ya. Bahkan Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Nah, bahkan itu dari titik terdalam bumi hingga puncak gunung yang paling mulia.
Nah, jadi Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Bahkan dikatakan dari titik yang terdalam bumi ini hingga puncak gunung yang paling tinggi. Begitu ya. Nah, saudara sekalian, kedalaman ya, bumi yang paling dalam dan juga puncak yang paling tinggi itu merupakan gambaran sebenarnya atau bisa menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mengendalikan kedalaman itu dan juga gunung itu, tetapi juga semua yang ada di dalam mulai dari yang terdalam bumi hingga kepada gunung yang paling tinggi itu. Ya, semua yang terkandung di dalam itu Tuhan kendalikan. Ya, Tuhan yang memimpin. Jadi tidak ada satupun di dalam dunia ini yang tidak dikendalikan Allah. Nah, itu menunjukkan satu kedaulatan dan otoritas daripada Allah itu sendiri. Nah, jadi itu saudara sekalian alasan kedua. Nah, kemudian di ayat 5 misalnya itu juga menekankan bahwa Allah yang mencipta, pemilik daripada laut dan juga daratan atau tanah kering. Itu Tuhan yang membentuk. Ya, kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 9 sampai 13, coba kita lihat. Ya, Kejadian 1:9 sampai 13 itu, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darah, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Dan selanjutnya di ayat 12 dan juga ayat 13. Nah, di sini sangat jelas bahwa Tuhan yang empunya laut dan daratan atau tanah kering. Ya. Lalu saudara sekalian, di dalam kisah penciptaan itu, kemudian Tuhan memberikan batas laut sebagai batasan yang mengarahkan untuk seringkali laut itu dijadikan batasan untuk yang mengarahkan untuk apa? Tidak melangkahi perintahnya. Misalnya di dalam Amsal misalnya. Ya, coba kita lihat misalnya Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ayat 29. Ya. Amsal 8 ayat 29 itu misalnya begini ya. Saya akan baca untuk kita. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Nah, jadi ia menjadikan laut itu menjadi batasan supaya apa? Tidak melangkahi perintah daripada Tuhan. Ya, itu seringkali Tuhan juga memakai laut supaya apa? Menjadi batasan tidak melangkahi perintahnya. Itu yang di Amsal 8 ayat 29 itu. Nah, rujukan kepada Allah juga yang mengendalikan laut di dalam ayat 5 itu sebenarnya secara khusus karena Allah yang mempunyai laut. Seringkali di dalam Mazmur 93 misalnya ayat 3 sampai 4 itu kadang-kadang mewakili laut itu mewakili kekuatan sang pengacau misalnya. Ya, saya coba baca ya Mazmur 93 ayat 3 sampai 4.
Sungai-sungai telah mengangkat Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Nah, jadi artinya apa? Seringkali juga laut itu digambarkan memiliki kuasa yang mengacaukan, menghancurkan, merobohkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mempunyai segala laut dan daratan. Nah, itu saudara sekalian. Yang kedua, alasan kedua, kita boleh memuji Tuhan. Nah, kemudian kita melihat bagian yang ketiga di dalam ayat 6 sampai 7c. Ya, saya coba baca ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Nah, saudara sekalian, di sini poin yang ketiga bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tadi di atas Tuhan adalah Raja yang berdaulat, berotoritas terhadap semua ciptaan, dan kemudian Tuhan yang menciptakan, yang mencipta segala sesuatu dari kedalaman bumi hingga gunung yang paling tinggi, bahkan laut dan daratan. Tuhan yang mencipta dan Dia yang mempunyai, dan bahkan Dia yang menguasai segala sesuatu. Tidak hanya itu, Tuhan juga adalah gembala kita. Tuhan gembala kita. Saudara sekalian, di ayat 6 itu tadi ada panggilan kedua. Ayat 1 tadi dan 2 itu panggilan pertama untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sedangkan di ayat 6 sampai 7 itu adalah mazmur panggilan kedua untuk menyembah Tuhan. Ya, untuk menyembah Tuhan, dan bukan hanya menyembah Tuhan sebagai gunung batu kita, tetapi kita juga menyembah Tuhan sebagai pencipta kita, yang menciptakan manusia. Bukan hanya mencipta segala isi dunia ini, tetapi Tuhan juga yang menciptakan manusia. Ya, jadi Tuhan mencipta segala sesuatu, tetapi juga Tuhan mencipta diri kita, dan itu karya terbesar daripada Allah kita. Dan bukan hanya itu, Dia juga adalah gembala. Nah, kalau kita melihat tadi pencipta, raja, itu seakan-akan Allah terlalu jauh begitu. Tetapi ketika kita melihat sekarang bahwa Dia adalah gembala, seakan-akan bahwa Allah itu begitu dekat. Allah yang begitu jauh tiba-tiba menjadi dekat dengan kita. Nah, gambaran yang sangat jelas itu di dalam Mazmur Daud. Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan apapun. Ya, ini menarik sebenarnya ya. Coba saya lihat, ini ada lagu-lagu ini, akan ada pujian yang dikarang dari lagu di dalam Mazmur 23 ini ya. Karena Mazmur ini sangat indah sekali. Ya. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hal yang sama di dalam Mazmur 100 juga, saudara-saudara. Kita melihat di sini Allah itu begitu dekat, ya, yang menjadi gembala bagi kita. Ya, tidak hanya menciptakan kita, Dia juga apa? Membimbing kita. Ya, membimbing kita, menyediakan hidangan, membawa kita ke air yang hidup, bahkan melindungi kita ketika ada apa? Ketika ada ancaman serigala, ya, ingin menerkam domba-domba miliknya, maka Dia akan maju ke depan melawan itu singa, melawan binatang buas, demi melindungi kawanan dombanya. Dan bukan hanya melindungi, Dia membimbing, mengarahkan. Biasanya kalau gembala domba itu selalu berada di depan, ya, dia berada di depan untuk menuntun langkah-langkah kemana harus dibawa ini domba-domba. Ya, kalau gembala yang baik, tentu dia akan membawa domba-domba itu ke jalan yang benar. Tapi kalau gembala yang tidak baik, pasti dia akan membawa domba-domba itu ke tempat yang sesat. Ya. Maka Tuhan digambarkan adalah gembala yang baik. Ya. Dan bahkan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Tapi gembala yang jahat, ya, dia akan melarikan diri ketika ada musuh. Dan Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, itu bagian yang ketiga, saudara-saudara. Bagian terakhir dari teks ini itu di dalam ayat 7d sampai ayat 11. Coba kita baca. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Nah, ini seterusnya. Mazmur ini merupakan ayat 7 sampai 7d sampai 11 ini merupakan mazmur yang bagian terakhir, ya. Dan ini diakhiri dengan apa? Dengan suruhan dari Allah sendiri kepada umat yang percaya dan taat kepadanya. Nah, jadi kenapa? Mereka belum mendengar Tuhan, mendengar apa yang merupakan ajakan daripada Tuhan, bukan melawannya, bukan memberontak terhadap Tuhan. Ya, artinya apa? Ketika engkau mengikuti apa yang saya katakan, engkau mematuhi apa yang Tuhan katakan, maksudnya begitu, maka mereka akan memasuki tempat beristirahatan, tempat beristirahatan di masa depan. Ya. Kalau kita lihat misalnya, ya, kalau di dalam kisah Israel, maka tujuan akhirnya apa? Di padang gurun, di tanah Kanaan. Ya, jadi dari Mesir, lalu padang gurun, kemudian menuju tanah Kanaan. Nah, itu tujuan akhir. Nah, Tuhan mengingatkan kepada umat, kalau kamu taat kepada aku, percaya kepada aku, dan tidak memberontak kepada aku, maka kamu akan sampai ke
tempat beristirahat di masa depan. Nah, jadi nanti ini kita melihat pemazmur itu mengingatkan kisah tragis tentang umat Tuhan atau umat Israel yang tidak taat, yaitu ketika mereka memberontak di padang gurun. Ya. Setelah apa ya? Setelah Tuhan menyelamatkan mereka, membawa mereka, melepaskan mereka dari Mesir, ya, dari perbudakan, lalu mereka melakukan perjalanan di Gunung Sinai, lalu Tuhan memberikan hukum Tuhan, hukum Taurat di sana, lalu bahkan sebelum mereka sampai di Gunung Sinai itu ya, mereka menggerutu. Karena kenapa? Karena kurangnya persediaan, kurangnya kebutuhan mereka. Itu di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 ya. Coba kita baca. Keluaran 15. Keluaran 15 22 sampai 27. Coba kita lihat ya. Keluaran 15 22 sampai 27 ya. Saya baca untuk kita. Di Mara dan di Elim. Keluaran 15 ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ini nggak ada air gitu ya. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, ya, karena pahit gitu ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, dan 26 dan 27 ya, begitu selanjutnya. Nah, kemudian itu keajaiban Tuhan begitu ya. Jadi air yang pahit itu menjadi manis karena Tuhan yang melakukan mukjizat. Lalu kemudian mereka masuk ya ke Gunung Sinai. Lalu mereka berbuat dosa lagi. Berbuat dosa kepada Allah. Karena apa? Mereka menyembah anak lembu emas. Itu Keluaran 32. Nah, lalu kemudian saudara sekalian, kemudian pemazmur itu dia merujuk pada peristiwa yang berlangsung di mana? Yang di Meriba dan Masa. Ya. Di Keluaran 17. Keluaran 17, ya. Kenapa? Di Meriba Meribah itu artinya apa? Bertengkar. Dan Masa itu artinya apa? Pengujian. Ya, itu diberitakan karena reaksi Israel itu terhadap Tuhan. Ketika mereka tidak akan tidak ada air juga di padang belantara. Ya, coba lihat ya. Keluaran 17 1 sampai 7 itu. Di Masa dan di Meribah. Ya. Itu mereka juga tidak ada air. Coba saya baca lagi ya. 17. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel itu di padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ya. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa dan kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang aku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai, memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Maka dinamai tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertukar, oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, lupa ya. Orang Israel itu lupa. Padahal sebelum di Gunung Sinai ada mukjizat yang terjadi. Lalu di Gunung Sinai mereka lupa lagi menyembah apa? Menyembah anak lembu emas itu, begitu ya. Lalu kemudian di kisah ini lagi di Meribah dan Masa, gitu ya. Lalu mereka lagi bersungguh-sungguh di sana. Mereka bertengkar lalu menyalahkan Tuhan. Nah, ini mencobai Tuhan begitu. Nah, jadi orang Israel ini apa? Tidak taat begitu. Ya, lupa akan karya mukjizat yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Nah, makanya itu apa? Tuhan menjadi marah kepada Israel karena iman mereka itu kurang gitu. Mereka tidak percaya akan pemeliharaan. Mereka tidak yakin akan pemeliharaannya. Nah, jadi seakan-akan mereka itu adalah domba yang tidak mempercayai gembala mereka. Ya, makanya mereka memberontak kepada Tuhan di padang gurun. Nah, makanya ini ada konsekuensi begitu dikatakan di dalam ayat-ayat ini yang kita baca tadi itu, bahwa generasi pertama mereka yang di padang gurun yang meninggalkan Mesir itu setelah 40 tahun menggembara, maka apa? Generasi pertama kecuali Yosua dan Kaleb itu, mereka tidak masuk di tempat peristirahatan terakhir yang di Kanaan. Ya, mereka semua mati di padang gurun, dan hanya generasi kedua nanti yang masuk ke tanah Kanaan, dan Yosua dan Kaleb. Nah, tentu saudara sekalian, ini apa? Pemazmur menghubungkan hal ini dengan mazmur yang kita baca. Memberitahu kepada kita bahwa generasi lama yang hidup bertahun-tahun, kemudian mereka itu tidak taat, ya, tidak melakukan, tidak percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, jikalau kamu meniru perilaku mereka, maka seperti mereka tidak akan masuk di tempat peristirahatan itu yang di Kanaan, dan kamu juga akan sama halnya ketika engkau tidak taat kepada Tuhan, ketika engkau tegar tengkuk kepada Tuhan, ketika engkau mengeraskan hatimu kepada Tuhan. Nah, itu bagian terakhir dari Mazmur ini sebenarnya. Nah, apa yang mau kita ambil di sini? Saudara sekalian, Mazmur 95 ini menjadi seruan kepada jemaat atau ajakan kepada jemaat untuk apa? Memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan sebagai apa? Sebagai Raja, sebagai Pencipta, dan Dia juga sebagai Gembala. Ya. Kemudian ada dorongan untuk taat dan percaya terhadap Tuhan. Ya. Jadi jangan ikuti apa yang sudah dilakukan oleh generasi pertama ya, atau generasi padang gurun, orang yang dari Mesir dibawa keluar dari Mesir menunjukkan hal itu, yang tidak taat percaya kepada Tuhan, bahkan bertengkar di sana, lalu kemudian mencobai Tuhan di padang gurun, ya, sehingga Tuhan marah, dan akhirnya Tuhan menghakimi mereka dan mereka tidak masuk di tanah perjanjian. Nah,
Berbeda dengan apa? Anak Allah, ya, Yesus Kristus yang apa? Yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Ya. Itu berbeda. Kalau orang Israel itu tidak taat kepada Allah, sedangkan Yesus, anak Allah itu taat. Ketika Yesus menolak godaan yang dihadirkan oleh iblis selama 40 hari di padang gurun, 40 hari dan 40 malam, dia secara khusus menahan ujian, menahan cobaan itu. Ketika iblis menyuruhnya untuk menjatuhkan dirinya dari titik tertinggi di bait suci. Ya, kalau saudara misalnya lihat ya, di dalam Matius misalnya, Matius 4 ayat 11, saya baca misalnya. Matius 4 ayat 1:11 itu. Ya, itu pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencobaan itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sangat menarik bukan, saudara sekalian? Iblis mencoba Yesus dengan kebutuhan pokok makanan, begitu ya. Itu kayak hampir sama dengan cobaan ya, ujian di padang gurun itu, minum, makan gitu ya. Lalu Tuhan mencobai, atau iblis mencobai Yesus, membawa di hubungan bait Allah. Lalu kemudian memperlihatkan juga kekayaan, ya. Jika engkau menyembah aku, kata iblis, maka aku akan memberikan seluruh apa yang kamu lihat ini. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Bahwa hanya kepada Tuhan saja aku menyembah, hanya kepada Allah saja yang layak aku sembah. Saudara sekalian, ini menjadi menarik ketika Yesus taat. Ya, Yesus taat sampai akhir 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan orang Israel itu tidak taat selama 40 tahun. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak masuk di tanah Kanaan. Nah, kemudian saudara sekalian, kalau kita melihat di Ibrani kemudian, Ibrani pasal 3 misalnya. Ibrani itu pasal 3 ayat 7 sampai 11. Ya. Dia itu mengutip Mazmur ini. Mazmur yang 95 ayat 7 sampai 11 juga. Ya, dia kutip persis dengan Mazmur 95 ini ayat 7 sampai 11.
Nah, apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab Ibrani kepada para pembaca atau pendengarnya sama, tuduhan yang sama seperti yang dihadapi oleh pemasmur yang mau disampaikan oleh penulis Ibrani. Ya. Dia menggambarkan bahwa orang-orang Kristen itu seperti pengembara di padang. Ya. Pengembara di padang gurun, kemudian diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Nah, dia mensejajarkan perbudakan di Mesir itu sama dengan diperbudak oleh dosa. Dan konsekuensi daripada dosa itu adalah kematian. Tetapi sebelum tiba di tanah perjanjian, yaitu surga, harus melewati yang padang gurun. Ya. Dan itu gambaran yang disampaikan oleh penulis Ibrani. Dan kemudian dia mendorong para pembacanya itu untuk tidak menyerah pada godaan. Dan kemudian mati di padang gurun begitu, tanpa pernah mencapai tempat beristirahat yaitu surga. Nah, jadi saudara sekalian, ini sangat menarik. Firman Tuhan ini sangat menarik bahwa pujilah, sembahlah Tuhan selama Ia masih berkenan untuk ditemui. Kehidupan ini bukan akhir dari segalanya. Bahwa mungkin kita kita menyadari bahwa Tuhan telah mengangkat kita dari perbudakan dosa. Dia membebaskan kita. Lalu kemudian Dia mengarahkan kita kepada satu tujuan yang jelas. Itu surga. Surga. Lalu ini di dunia ini kita sedang seperti padang gurun yang kita lewati. Maka di padang gurun kita perlu ada ketaatan. Ya, kita pasti dicobai. Kita pasti akan mungkin jatuh, tetapi kita tetap taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Ya, ketika ada ajakan yang disampaikan oleh pemazmur tadi, ajakan untuk menyembah Tuhan dengan puji-pujian, dengan musik, kita memuji Tuhan, maka taatilah itu begitu. Jangan keraskan hatimu. Karena kenapa? Karena itu menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika Tuhan mengatakan, lakukan ini, maka lakukanlah. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang melihat yang mengabaikan ibadah, yang mengabaikan pujian, yang mengabaikan penyembahan. Kadang-kadang mereka melihat aktivitas yang lain itu lebih penting daripada ibadah. Saudara, pada kesempatan ini saya mau mengatakan, ibadah adalah segala-galanya. Ketika saya diberikan pilihan, mau kerjakan ini atau mau ibadah, maka saya akan memilih ibadah kepada Tuhan. Karena itu lebih penting daripada segalanya. Segala sesuatu yang di dunia ini adalah sementara, tetapi persekutuan dengan Tuhan, ibadah kepada Tuhan, itu lebih penting daripada segalanya. Saya mau menekankan bahwa kebahagiaan sejati sebenarnya itu ketika kita diberi kesempatan untuk berbahagia di dalam persekutuan daripada Allah sendiri. Ya, ketika kita berpartisipasi di dalam persekutuan Trinitas itu menjadi di dalam ibadah tentunya itu menjadi kebahagiaan sejati bagi kita. Ya, dan itu tidak semua orang yang mendapat kesempatan itu. Dan kita ketika kita diberi kesempatan
Untuk itu, ambillah kesempatan. Hargailah kesempatan. Tambahkan dia. Bangun persekutuanmu dengan dia. Kita dan serius dan jujur dan sungguh-sungguh kita lakukan ibadah kepada Tuhan di dalam bersekutu kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kita punya tujuan akhir di dalam kehidupan itu. Apa itu? Yaitu surga. Saudara sekalian, semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan mengingatkan kita dalam menjalani kehidupan. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah hidup kami diberkati Tuhan melalui firman ini. Ajarlah kami untuk taat kepada firman dan kami melakukan di dalam hidup kami. Pimpin kami untuk boleh memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.